Kita tidak bisa berprinsip ketika aku memberi, sesungguhnya aku memberi untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Maka pantas Rasulullah ketika sahabat mengatakan jubah yang dia pakai cantik, Rasulullah langsung membukanya. Dia kasihkan jubah itu. Apa maknanya? Karena dia memberi itu, bukan berarti kurang hartanya. Dan sesungguhnya harta yang kita miliki bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita nafkahkan, apa yang sudah kita berikan, itulah hakikat harta kita. Maka gambaran-gambaran nilai-nilai positif ya mesti lahir dari kajian yang kita kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana alimna majahilna wa zakirna manasina wa anfa'na ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah yang sangat saya hormati, senantiasa doa saya buat kita semua dari hati yang paling dalam, senantiasalah hendaknya Allah memuliakan kita. Kemuliaan tidak hanya di dunia, terlebih-lebih kemuliaan itu kita dapatkan, kita rasakan kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat yang Ia berikan kepada kita. Saya tetap mengatakan, mari sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita benar-benar dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang syakirin, yang maknanya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tercurah kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada topik kaji kita pada malam hari ini, kita mencoba melihat rahasia suratul Fatihah. Al-Quran itu berjumlah 30 juz.
surah. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tapi ada juga yang mengatakan 6.136 ayat. Itulah kesempurnaan Al-Quran. Para ulama dengan kecerdasan mereka, ternyata Al-Quran itu yang 30 juz, 114 surah, 6.666 atau 6.136 ayat itu tersimpullah ia di dalam surat Fatihah, Sam'al Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, dari Bismillah sampai Waladdallin, itu dia terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dia terangkum dalam huruf ba. Huruf ba itu terangkum dia di dalam titik. Maka pertanyaannya, titik itu siapa? Nah, sebelum itu kita bahas. Ternyata surah Fatihah itu luar biasa. Kita umat Islam ini 17 kali dalam sehari semalam membaca Fatihah sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Setelah Bismillahirrahmanirrahim masuklah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu ada kaitannya dengan Kul a'udzu birabbil falaq. Ada kata Rabb. Ada hubungannya dengan Kul a'udzu birabbin nas. Nah, apa simpulan yang pertama? Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita membaca Fatihah, tahu kita isi Fatihah itu, maka sama dengan kita satu kali membaca surah Fatihah, sama dengan khatam membaca Al-Quran. Sekali lagi, satu kali kita membaca surah Fatihah, ya dengan catatan kita tahu isi Fatihah itu, maka sama dengan mengkhatamkan membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Kalau begitu, sehari semalam berapa kali kita khatam membaca Al-Quran? Berapa kali kira-kira? Sama dengan 17 kali. Tapi dengan catatan dia tahu isi dari Fatihah itu, bukan sekedar membaca.
tahu dia Saripati Patiha itu, saya ulangi lagi, tahu dia Saripati Patiha itu sama dia membaca Fatihah satu kali khatam Quran. Maka setelah kita nanti paham, ini tentu kesadaran kita ketika kita nanti membaca Fatihah, ya setelah kita dapat pemahaman, itulah menjadi pusat kesadaran kita ketika kita membaca Fatihah. Karena memang membaca Fatihah ini dalam musibah Fatihah, ya, tahlilan ya, syukuran, ya, baca Fatihah gitu, kemana-mana Fatihah. Tapi memang kita tidak pernah mempertanyakan kenapa harus Fatihah. Ya, ternyata Fatihah itu adalah Ummul Quran, ibunya Quran. Jadi 30 juz, 114 surah, kemudian 6.600 itu tadi, ya ternyata itu anak dari Fatihah. Nah, seterusnya tadi Fatihah itu diperkecil menjadi Bismillah. Kalau tahu kita sari daripada Bismillah, sama saja. Tahu kita sari dari Ba itu apa, ya sama aja kita baca itu dengan. Nah makanya itulah jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya kalau kita lihat lagi, ya Fatihah itu artinya pembuka, ya pembuka. Ya kita ini kan banyak yang menutupi diri kita, iya kan, sehingga tak nampak diri sejati itu. Maka dengan Fatihah, nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita teliti lagi apa awal dari surah Fatihah, huruf awal maksudnya, dan apa pula huruf akhir dari Fatihah. Ya, terlepas dari perselisihan ulama mengatakan ada Bismillah itu termasuk surah Fatihah, ada yang mengatakan Alhamdulillah saja, tapi dalam kajian kita itu tidak kita bahas. Ternyata awal surah Fatihah Ba, akhir surah Fatihah Nun. Nah ini juga ada penjelasannya secara hakikat, itu nanti yang akan kita bahas. Kawan-kawan sekalian, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, itu diciptakan dari tanah. Ini dia. Kemudian Allah katakan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi mir ruh. Ya, aku tiupkan ruhku. Tubuh Adam ini kan esensinya adalah wadah. Ya, dia wadah ya. Kalau wadah tempat, tentu ada isi. Apa isinya? Kutiupkan ruhku, wadah. Isi wadah itu adalah ruh. Ruh inilah diri sejati kita, bukan wadah ini. Tapi yang ditiupkan itulah ruh, itulah diri sejati kita. Maka pertanyaannya,
diri kita bukanlah jasad yang dikasih ruh. Coba dianalisis, bukan pertanyaan ya. Maksud saya analisis. Lihat ini. Nanti kaitannya nanti ke ayat itu lagi boleh. Ya, apa dia? Diri kita bukanlah jasad yang dikasih ruh. Satu kalimat. Kalimat kedua, ruh yang dikasih jasad. Yang mana itu? Kira-kira. Saya ulangi lagi. Ya, terkait dengan tadi aku tiupkan ruhku. Ini biar betul-betul kita tahu siapa hakikat diri. Diri kita bukanlah jasad ya yang dikasih ruh. Diri kita bukanlah jasad yang dikasih ruh. Tapi kita jawab saja begitu. Ya, tapi ruhlah yang dikasih jasad. Nah, dari pemahaman ini apa yang dapat kita tarik dari situ? Diri primer kita itu adalah ruh. Jasad itu hanya diri sekunder. Maka koma di sini pertanyaannya untuk diri kita masing-masing. Bagaimana sikap kita di dalam sholat lah kita katakan. Di kesadaran kita diri yang mana yang sholat itu? Ingat kalau diri jasad ini, dia ini nggak tahu apa-apa. Dan ketika nanti berpisah antara diri yang primer dan sekunder ini, dia ini kembali ke tanah. Tapi diri primer itulah yang meneruskan perjalanan. Bahkan ketika kita nanti mendapat nikmat dan mendapat siksa, bukan diri jasad, tapi diri rohani. Kalau bicara dia disiksa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita paham bahwa diri sejati kita itu adalah ruh, karena ruh itu adalah percikan Tuhan. Ya, kalau kita ambil tamsil yang lain, ketika kita mengambil air dalam sumur, kita letakkan di mangkok. Maka air yang di dalam mangkok itu adalah bagian dari air yang sumur. Nah. Tapi coba kita bertanya lagi, kawan-kawan sekalian. Lebih peduli mana kita mengurusi diri primer atau diri sekunder? Seyogianya adalah kita mengurusi diri primer. Tapi sejalan dengan waktu terjadi perubahan. Yang kita urusi itu adalah diri primer. Penekanannya, jangan jadikan Allah sebagai tamu di diri. Ingat itu. Paham kalimat itu. Jangan jadikan Allah tamu di diri. Itu perilaku yang tak layak. Ya. Allah bukan tamu di dalam rumah sendiri. Ya. Jadi itu tolong dipahami ya. Jadi Allah bukan tamu di dalam diri. Tapi selamanya ini kita memposisikan seperti itu.
Kalau di dalam dunia politik kita bilang rakyat ini sekarang pribumi ini menjadi tamu, menjadi pembantu di rumah sendiri. Itu dalam urusan ketatanegaraan. Ternyata di dalam kajian ini juga kadang-kadang itu kita jadikan Allah sebagai tamu di dalam diri sendiri. Jadi sejatinya kita adalah diri rohani. Nah, maka bangunlah sekali lagi kesadaran itu pada diri kita masing-masing. Ketika kita bangun tidur, jangan terus kita bergerak, lakukan meditasi. Ya, ketika kita sudah bangun, yang sudah sadar kita, jangan dulu bergerak. Ya, mungkin dengan duduk, luruskan kaki di tempat tidur. Apa yang kita meditasikan? Dari memahami makna bismillah. Bismillah itu dari sejak zaman Nabi, kalau istilah dari zaman Tok Nadir ya, sampai sekarang ini Tok Ai. Kita dari dulu didoktrin memahami bismillah itu dengan terjemah dengan nama Allah. Pertanyaannya, ya, kita membuktikan sebuah kebenaran itu, dan munculnya kebenaran itu dari rasa. Coba kawan-kawan analisis diri masing-masing. Ketika kita mengartikan bismillah dengan nama Allah, apa reaksi batin? Ada nggak kira-kira reaksi batin itu? Kalau dengan nama, menurut saya menempatkannya dalam kaji ini nggak tepat. Coba bandingkan dengan arti bismillah itu dengan terjemah atas nama Allah. Kira-kira zuknya itu mana yang berisi? Dengan atas nama Allah. Teorinya begini, memahaminya contoh. Kalau Pak Akhyar ini mungkin dia suruh saya, anaknya lamaran, saya disuruhnya sebagai pembicara. Maka saya adalah berbicara itu atas nama Pak Akhyar. Apa yang bisa saya bicarakan? Tentu apa yang menjadi pesannya. Satu ini, dua ini, tiga ini. Saya punya pesan di situ? Tidak. Itulah makna atas. Ada saya di situ? Tidak ada, atas nama. Maka coba katakan saat ini juga, ketika kita maaf nggak usah pakai Irrahmanirrahim, cukup dengan kata Bismillah, tasdikkan di hati, atas namamu ya Allah, atas nama, maksud saya atas nama. Nah artinya kita disitulah lenyap. Nah inilah yang kita kaji minggu yang lalu tentang pelepasan yang melekat di diri. Ya. Yang lekat di diri, tubuhku bukan aku, kaki bukan aku, tangan bukan aku, kepala, pikiran, rasa itu bukan aku. Itu yang lengket di diri. Yang tidak melekat di diri, rumah itu bukan aku.
Tak punya mobil bukan aku, istri bukan aku, anak bukan aku, jabatan bukan aku. Secara teoritis itu mudah. Secara teoritis itu mudah. Coba kalau saya bertanya, kira-kira mana lebih mudah menyapu di musim kemarau di depan rumah saja dengan menyapu di musim hujan? Kira-kira mana yang lebih mudah? Pasti menyapu di musim kemarau. Kalau musim hujan susah. Kenapa? Lengket. Kalau sudah lengket kenapa? Karena basah. Ya kan, nyapu sampah itu ada air basah, lengket. Makanya kalau sudah duduk di kursi basah, di jabatan yang basah, itu jauh lebih susah melepas dari diri. Nah, sehingga ketika kita membaca bismillah atas nama Allah, ya di situ kita nggak ada. Ya, setidaknya kita berpindah ya dari huruf ba ke huruf nun. Maksudnya apa itu? Ba itu kalau kita buka rumahnya, itu dia bagai mangkok. Mangkok. Titik ba itu di bawah. Dipindahkan titik itu ke nun, itu artinya dari bawah, dari luar masukkan ke dalam. Itu maknanya. Dari luar, dari diri zahir masuk ke diri batin. Nah, itu makna dari kenapa diawali dari ba, diakhiri dari nun. Pemindahan titik itu dari zahir ke batin. Nah, minimal kawan-kawan sekalian untuk memenuhi satu Fatihah, satu kali khatam Quran, maknailah ba itu tadi. Ya. Pahamilah ba itu. Kalau zat Allah itu punya sifat kasih sayang. Diri kita adalah bagian dari itu tadi, ruh tadi. Maka sepantasnya lah kita yang identitas kita ini Islam mesti memiliki sifat kasih sayang. Wajib. Kita wajib memiliki suburkan maksud saya sifat-sifat yang terbaik. Karena diri sejati kita itu. Ya, kita ini jangan kawan-kawan sekalian, ya, ilmu itu dia bisa menjadi energi kalau dia diamalkan. Perhatikan apa yang muncul bagi orang yang terus makan, dia akan membesar gemuk. Terus makan, apa yang terjadi? Bisa kena penyakit gula, bisa kena obesitas ya. Ya, muncul berbagai penyakit. Artinya apa? Masuk terus tapi tanpa pengamalan. Ya, apa yang kita kaji selamanya ini sebenarnya kita sudah menemukan titik terang. Ya. Tapi coba kaji ke diri balik. Apa yang sudah kita lakukan? Kita masih menganggap kita ketika bersedekah harta kita berkurang. Kita tidak bisa berprinsip ketika aku memberi, sesungguhnya aku memberi untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain.
Maka pantas Rasulullah ketika sahabat mengatakan jubah yang dia pakai cantik, Rasulullah langsung membukanya. Dia kasihkan jubah itu. Apa maknanya? Karena dia memberi itu bukan berarti kurang hartanya. Dan sesungguhnya harta yang kita miliki bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita nafkahkan, apa yang sudah kita berikan, itulah hakikat harta kita. Maka gambaran-gambaran nilai-nilai positif ya mesti lahir dari kajian yang kita kaji. Saya terus terang katakan, kalau ini hanya sekedar pengetahuan, sekedar informasi, cobalah evaluasi dulu. Cobalah kita evaluasi dulu. Kalau memang sampai detik ini suasana batin saya minta tidak ada perubahan, ini musibah saya bilang. Kalau penampilan ini mudah, tapi yang saya maksudkan adalah suasana batin berketuhanan itu seperti apa. Ya, kita tidak mau mempelajari ini karena identitas saja. Ya, tapi bagaimana kita bisa itu tercurah, ya, membawa nilai positif, suka tolong menolong, peduli dengan sahabat, dengan saudara, jiran, tetangga. Kalau tidak ada reaksi secara jahil, itu menunjukkan sang batinnya bermasalah. Ya, mohon maaf, ya saya tidak kecil hati, tapi ini harus saya sampaikan. Dan mengukurnya juga bukan saya. Lihatlah diri setelah memahami itu, bagaimana kualitas ya ibadah yang kita lakukan. Kira-kira kita betah nggak bersunyi-sunyi? Dengan keheninganlah hati itu, dengan keheningan kita bisa masuk di kedalaman diri batin kita. Wahyu diturunkan Allah ketika Rasulullah sedang tahannus, sedang bersunyi-sunyi diri. Turun wahyu melalui malaikat Jibril masuk ke hati. Suasana Rasulullah dalam hening. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baru satu dari surah Fatihah Bismillah dan Alhamdulillahirabbil alamin, ya pembelajaran yang sangat luar biasa. Luar biasanya di mana selamanya ini mungkin ya kita belum tahu. Bagi yang belum tahu, dia sekedar baca Fatihah saja. Tidak ada kesadaran kalau nilai Fatihah itu sama dengan khatam Quran. Maka malam hari ini setelah kita paham, kita ingat dengan orang tua kita Fatihai dia, ya dengan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai makrifat, hakikat makrifat. Ternyata satu kali baca Fatihah, satu kali khatam Quran. Kalau muncul pertanyaan, enak kali ya kalau khatamkan Quran, begitu ya. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang dimudahkan Allah. Allah mudahkan. Aku mudahkan kamu. Aku mudahkan kamu. Nah ini arti satu kemudahan. Tapi bukan berarti membatalkan orang baca Al-Quran dari alif lam mim. Bukan. Tidak begitu ya, pemahamannya. Tapi yakinilah, dengan pemahaman itu ke depan, kalaupun ada ya katakanlah semacam gangguan ya untuk membuka hati ini, ya bacalah Fatihah itu. Kawan-kawan mungkin satu waktu ada orang minta tolong,
Minta tolongnya apa? Dia minta doakan air. Ya kan? Ya bacakan aja Fatihah. Yang penting kan ma'rifatnya. Mana ma'rifatnya itu? Ketika kita, gak apa-apa ya ceritakan ya. Tapi jangan jadi tabib semua. Terus saya begini. Dengan kesadaran kita atas nama Allah, atas nama maksud saya, kalimatnya persisnya atas nama makrifat kita. Kalau begitu yang baca Fatihah ke ayat ini fisiknya kita baca Fatihah. Sesungguhnya 30 juz Al-Quran yang kita bacakan. Inilah yang dimaksud Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tapi kalau Fatihah saja nggak punya kekuatan apapun, makrifat kita 30 juz itu kita baca. Tapi bacanya jangan bilang, ya ini kau bayar mahal loh, aku baca ini 30 juz, besok kau jemput kan? Baru, ya bisa bayar besok, siap, 30 juz bacanya, malam ini pun bisa, ini kau bayarlah mahal. Nah ternyata hanya baca, siapa yang baca? Siapa yang baca? Al-Quran itu kalam siapa? Kalau begitu kenapa kita yang baca? Maka bagus kita gunakan atas nama. Nah ini kawan-kawan sekalian, saya udah nengok, udah ada yang tunduk kena panah atau kena pani atau kena mengantuk, ya kan? Nah jadi ini saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya teruslah kita berhikmat ya melihat diri batin itu. Ruh itu mana pada diri kita? Turun naiknya napas. Ya kalau kawan-kawan harus kutambah. Ya mungkin kawan-kawan nggak percaya karena Ustaz pun sering sakit. Ya, cobalah biasakan tarik nafas untuk dada. Busungkan dada, tahan. Mungkin bangun tidur kita 2 menit, 3 menit. Habis itu tarik nafas, besarkan perut, turunkan 3 kali atas, 3 kali bawah. Tarik nafas yang ketiga, kullu jasad. Kalau Pak Junedi, kalau misalnya ada masalah di diri, tarik nafas. Waktu turun nafas itu, arahkan kemana mau Pak Junedi. Ya kadang-kadang yang kayak gini ini kan babak hadiah ini. Ya. Jangan pula orang hanya belajar silat, tahu menggunakan pernapasan. Orang ngaji nggak tahu kan gitu kan. Jadi sekedar tambahan. Ya, kalau mau jelasnya Pak Junedi ya harus 4 mata, bawa pulut kuning sama ayam mingkung, ya kan? Ya seperti itu. Lebih kurang mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya 'alim ya 'alim ya 'alim anjil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sailin ya munjilal munjilin ya akramal akramin birahmatika ya rahmar rahimin.
Allahumma min alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik bi ta'atik ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basharina nur wa takallimina nur, nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.